Oh, kan dijual. Tapi kan harus ngumpulin sendiri dari gas-gas gitu. Nih. Kayaknya sing ngono yang wae cukup gede bentuke lubang-lubang itu. Halo, saya Dr. Iren. Hari ini saya ya tumpah deh. Tiba tumpah. Tadi kok saya bilangnya tentu kita semua pernah mengalami stres, baik stres karena masalah pekerjaan atau karena masalah lainnya. Stres sendiri adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang berbahaya. Baik situasi tersebut memang berbahaya atau hanya dirasa berbahaya. Ketika Anda merasa terancam, reaksi kimia muncul dalam tubuh yang membuat Anda mencegah diri Anda dari hal-hal yang bersifat berbahaya. Reaksi ini dikenal dengan fight or flight atau respons stres. Saat respons stres terjadi, denyut jantung Anda akan meningkat, napas Anda bertambah cepat, otot mengencang, dan tekanan darah akan meningkat. Ada beberapa gejala stres. Yang pertama adalah gejala emosional. Anda akan merasa frustasi, moody, merasa terbebani, dan sulit untuk merasa rileks. Yang kedua, gejala fisik, yaitu Anda memiliki energi yang rendah, sakit kepala, bingung pada telinga, otot terasa tegang dan sakit, insomnia, lalu tangan dan kaki terasa dingin dan berkeringat. Yang ketiga, gejala kognitif, yaitu rasa cemas terus-menerus, mudah lupa, sulit fokus, penilaian yang buruk, dan pesimistis, atau hanya bisa melihat sesuatu dari sisi yang negatif saja. Yang keempat, gejala perilaku. Contohnya, perubahan dari pola makan, yaitu menjadi makan berlebihan atau justru tidak nafsu makan. Lalu, juga cenderung untuk menunda-nunda dari tanggung jawab yang biasa dilakukan. Serta melakukan konsumsi terhadap rokok, alkohol, dan narkotika secara berlebihan. Stres kecil yang biasa muncul memang bukanlah satu hal yang perlu dikhawatirkan. Namun, jika stres menjadi berkepanjangan dan menjadi kronis, tentu dapat berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Berikut ini adalah beberapa gangguan yang dapat terjadi akibat stres yang berkepanjangan. Stres berkepanjangan dapat menyebabkan seperti depresi, kegelisahan, yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, seperti jantung, serangan jantung, ritme jantung yang abnormal, tekanan darah tinggi, dan stroke. Stres juga dapat menyebabkan obesitas dan gangguan makan lainnya, masalah menstruasi, penyakit disfungsi seksual seperti impotensi, delay ejakulasi, dan penurunan hasrat seksual baik pada pria maupun pada wanita. Dan stres juga dapat menyebabkan masalah pada kulit dan rambut seperti jerawat, eksim, psoriasis, dan untuk permanen. Setelah tadi kita membahas mengenai gejala stres, sekarang saya akan membahas mengenai tips bagaimana cara mengelola stres. Mengelola stres memang butuh latihan, namun Anda perlu untuk mencegahnya. Pertama adalah olahraga. Olahraga dapat dilakukan untuk relaksasi tubuh dan pikiran. Selain itu, olahraga juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Sebaiknya olahraga dilakukan selama 3-5 kali dalam satu waktu selama minimal 30 menit. Anda dapat melakukan olahraga yang sederhana seperti jogging, lalu kemudian Anda dapat menambahkan olahraga lainnya seperti berenang atau olahraga lain yang dapat meningkatkan denyut jantung Anda. Yang kedua, rilekskan otot Anda. Saat Anda stres, maka otot Anda akan menjadi tegang. Anda dapat melakukan stretching, massage atau pijat, mandi dengan hangat, dan tidur malam yang baik. Ketiga, atur napas Anda. Ketika Anda sedang stres, cobalah untuk menghentikan aktivitas yang sedang Anda lakukan dan coba untuk menarik nafas panjang. Anda dapat mencoba langkah berikut. Pertama, Anda duduk di posisi yang nyaman, lalu pejamkan mata Anda. Bayangkan Anda berada di situasi yang tenang dan rileks. Tarik nafas panjang dan keluarkan perlahan-lahan. Lakukan ini selama 5-10 menit. Yang keempat, makanlah dengan baik. Cobalah untuk dan makanan yang mengandung protein. Hal yang Anda sukai. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap harinya untuk melakukan hobi Anda. Jika tidak memungkinkan, Anda dapat meluangkan waktu setiap minggunya. Selain melakukan hobi, Anda juga dapat melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti membaca atau menonton. Yang keenam, bicarakan masalah Anda. Jika ada hal-hal yang mengganggu, Anda dapat membicarakan masalah tersebut kepada orang yang Anda percaya, seperti
seperti keluarga atau teman Anda. Yang ketujuh, go easy on yourself. Jangan terlalu memaksakan diri Anda untuk melakukan sesuatu. Ingatlah bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna dan Anda tidak dapat mengontrol segala hal yang ada di dunia ini. Yang kedelapan, tertawa. Jangan lupa untuk tetap menjaga selera humor Anda. Tertawa akan membuat Anda menjadi lebih rileks. Nah, itu tadi info seputar bagaimana cara mengatasi stres. Kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah ya. Nanti jatuh, Kak. Harus dipegangin sayang, itu terlalu tinggi. Ke depan kamu itu. Karena kamu juga kayak gitu lagi. Coba gue. Wah, Diva bisa. Diva bisa, ayo Diva. Wah, good job. Emang gitu. Turun. Kalau turun jangan langsung ke sana. Ini, sini. Di sini. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Nah, dari video yang sudah saya tampilkan, bagaimana pendapat teman-teman dengan video yang saya tampilkan tadi? Menurut Mbak Safira bagaimana? Sangat menarik, Bu. Menambah wawasan juga tentang bagaimana cara mengelola stres. Nah, Iya, Mama tadi itu semua diketek lagi. Oh, ada semua. Nah, kalau mau turun, manjatkan putih dulu, jangan langsung ke tanah. Jauhan. ya mungkin Mas Krisna masih terkendala sinyal ya. Bagaimana menurut Mbak Eva dengan video yang sudah saya tampilkan tadi? Baik Bu, menurut saya menjadi tahu apa itu stres dan menjadi yang dikatakan seperti Mbak Safira itu apa menjadi tahu wawasannya stres begitu. Baik, kalau menurut Mas Falik bagaimana? Menurut saya itu bagus sekali tadi mengenai rasa stres itu mempengaruhi kognitif seseorang, terus kurang kecemasan, rasa cemas. Mungkin karena cemas itu berlebih bisa membuat otot-otot itu semakin tegang, apalagi otot-otot yang ada di bahu begitu, Bu. Ya, bagus ya. Nanti di kamar mandinya jangan Baik, jadi setelah kita menonton video dan menyampaikan pendapat, nah kita buat kesimpulan ya dari video yang sudah saya sampaikan tersebut. Menurut Mbak Atika bagaimana kesimpulannya? Baik Bu, menurut saya kita itu sangat perlu untuk mengontrol pikiran kita agar tidak stres, dan dengan adanya video tadi dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana cara mengontrol stres itu. Baik Bu, itu menurut saya. Terima kasih. Dari Mbak Atika cukup bagus dan pendapat dari teman-teman tadi juga cukup bagus. Lalu selanjutnya menurut Mas Roset bagaimana? Baik, maaf sebelumnya karena sinyalnya tak internet ya. Tadi sedikit yang bisa saya ambil dari video tadi itu seseorang itu pasti mengalami stres, pernah mengalami stres dengan yang video tadi. Jadi saya sendiri itu mendapatkan pengalaman bagaimana caranya mengelola stres yang berlebihan, terus dan lupa untuk bersenyum supaya stres itu tidak muncul gitu. Jadi dari video tadi itu sangat membantu untuk mengelola stres, untuk menangani stres yang berlebihan supaya kita lebih relax, lebih santai dan semua pekerjaan dapat dilalui dengan cara berpikir yang jernih gitu.
Baik, terima kasih Mas Roset. Pendapatnya cukup bagus. Lalu yang terakhir menurut Mbak Celia, bagaimana menurut Mbak Celia? Ya, tadi kan dijelaskan juga kalau stres itu berdampak pada kesehatan, pada kegiatan sehari-hari. Jadi menurut saya itu penting sekali untuk mengurangi stres dan menjaga apa ya diri kita sendiri agar terhindar dari stres itu. Terima kasih. Sakit kakak. Baik, dari pendapat teman-teman dapat saya simpulkan ya. Jadi menurut teman-teman itu dengan adanya video tersebut dapat membantu untuk teman-teman juga mengetahui bagaimana kalau begitu bimbingan kelompok hari ini saya akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, bagaimana apakah bimbingan hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Baik, kalau begitu bimbingan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya dulu ya Mas Kris. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Ardianita Sari, biasa dipanggil Atika. Di sini saya akan melakukan proses bimbingan kelompok. Sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Bu? Baru kali Belum, ini. Bu, baru pertama kali. Baik, kalau begitu, apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Bagaimana? Belum ada yang tahu? Belum, Bu. Baik, saya jelaskan sedikit di sini. Bimbingan kelompok yaitu proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terdiri dari 5-10 orang. Lalu untuk tujuan bimbingan kelompok, apakah ada yang tahu sebelumnya? Mungkin Mas Walid? Tujuannya agar suatu kelompok itu mengetahui apa sih suatu permasalahan dalam kelompok itu dan didiskusikan bersama-sama, begitu, Bu. Baik, cukup bagus jawaban dari Mas Walid. Saya akan menambahkan tujuan bimbingan kelompok itu yaitu untuk membahas bersama-sama mengenai topik yang telah disepakati bersama dan mencari solusi bersama dan untuk menambahkan informasi kepada teman-teman semua, pada anggota bimbingan kelompok. Baik, sebelum kita masuk ke materi bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta tolong kepada Mas Walid untuk memimpin doanya. Baik, pimpinan saya ambil alih. Sebelum kita memasuki acara bimbingan kelompok ini, kita patut untuk berdoa kepada Tuhan maupun kepercayaan kita masing-masing. Dengan kerendahan hati, menundukkan kepala, berdoa mulai.
Selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Mas Wali atas partisipasinya. Lalu sebelum kita masuk materi, untuk meningkatkan semangat kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, di sini jika saya bilang merah, kalian pegang hidung. Jika saya bilang hijau, kalian pegang mulut ya. Bagaimana? Apakah sudah Oke, paham? Bu. Sudah paham, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, Bu, saya izin tidak bisa mengikuti sampai selesai. Mau takziah, Bu. oh ya, Mbak Rista, tidak apa-apa. Baik, Baik, terima kasih. baik. Iya, Mbak Rista. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi jika saya bilang merah, kalian pegang hidung. Jika saya bilang hijau, kalian pegang mulut. Nah, kita mulai sekarang ya. Merah. Hijau. Hijau. Merah. Hijau. Bagus. Nampaknya kalian semua sudah paham dan sudah berkonsentrasi ya. Lalu langsung saja kita lanjut ke materi. Di sini saya akan membahas tentang kenakalan remaja saat ini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu macam-macam kenakalan remaja saat ini yang sering terjadi saat ini? Bullying mungkin, Bu, sama apa ya, Bu? Yang saya tahu bullying, Bu. Baik, bagus sekali. Mungkin ada yang tahu apa itu kenakalan remaja? Mungkin dari Mas Roshid. Iya, Bu. Bisa apa itu kenakalan remaja? suaranya Mungkin bisa dijelaskan. Menurut saya itu kenakalan remaja itu di mana remaja itu mencari jati dirinya maupun juga mencari dirinya sehingga membuat perhatian orang lain supaya diperhatikan begitu, sehingga itu kan atau penyalahgunaan norma yang seharusnya ada begitu. Baik, bagus sekali. Mungkin Mas Krisna, apa menurut Mas Krisna kenakalan remaja itu? Menurut saya kenakalan remaja itu ya seperti bullying itu apa tuh di kelas, kalau umpamanya kita kelas itu ya Bu, teman-teman itu mengelola kita duduk cek jelek cek gitu, seperti itu. Nah, tidak disukai teman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya akan menjelaskan kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh usia-usia pada remaja atau transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa yang biasanya memiliki sifat labil seperti itu. Lalu selanjutnya saya di sini akan menampilkan video tentang kenakalan remaja saat ini ya. Di sini.
Jero. Jadi cuma 2 yang dibawa ke sana. Ya Allah. Ini kene iki sisakno 4 atau 5 apa 6 ngono lho. Lah ya janji masalahnya ra WA. Karek loro tak to. Entek sih. Tinggal 2 itu tinggal Apa sudah mau habis. dengar? Jero ya tak kirim. Suaranya nggak ada, Bu. Belum terdengar. Masih belum kepakai semua. Di WA anu jaluk nomor saya. Oke. Grup anu kayak di leher lah. Baik, jika suaranya tidak terdengar, bisa membaca tulisan yang ada di videonya ya, teman-teman. Soalnya ini masih ada kendala suaranya tidak bisa muncul. Videonya sudah muncul. Sudah, Bu. Udah Bu, tapi nggak keluar Baik, sebentar. suaranya. Suaranya ini masih ada kendala suaranya. Nanti kalian membaca transkrip yang ada di videonya saja. Baik Bu. Durung cuy. Yoi.
Baik, sudah selesai. Bagaimana menurut kalian apa yang dapat diambil dari video tersebut? Mungkin dari Mbak Safira. Ya, menurut saya hal itu tidak baik ya. Maksudnya kalau berteman ya berteman, tapi kalau bertemannya mengajak ke hal yang negatif, alangkah lebih baik ya tidak usah diikuti, karena itu nanti juga berdampak nggak baik juga untuk kita. Seperti itu kalau dari saya, Bu. Baik, mungkin ada pendapat lain, mungkin dari Mbak Eva. Baik, menurut saya video yang ditampilkan oleh Bu Atika tadi cukup baik karena kenakalan remaja itu terjadi dikarenakan lingkungan hidup remaja itu sendiri. Begitu, Bu. Baik pengaruh dari temannya maupun keluarganya sendiri. Baik, terima kasih Mbak Eva. Mungkin ada pendapat lain dari Mbak Celia. Dari video tersebut tadi kan dapat diketahui kalau kenakalan remaja itu merupakan pengaruh dari lingkungan sekitar, khususnya itu teman. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan pertemanan kita agar tidak terpengaruh ke hal yang buruk. Begitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawaban Mbak Celia tadi. Dapat simpulkan bahwa dari video tadi kita juga harus pintar dalam memilih teman, dapat membedakan mana yang baik dan buruknya agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Baik, bagaimana pendapat dari Mas Falik tentang proses bimbingan kelompok hari ini? Sangat luar biasa ya Bu. Yang pertama itu tadi dari pengenalan kenakalan remaja, mulai dari lingkungan, mulai dari tadi ada sedikit miras ya Bu tadi. Jadi hindari miras selagi masih ada air putih, begitu aja Bu. Baik, terima kasih jawabannya Mas Falik. Lalu untuk Mas Krisna, bagaimana pendapatnya Mas Krisna tentang bimbingan kelompok pada hari ini? Menurut saya lebih memahami apa tuh yang membuat gini Bu. Tidak mengetahui apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja itu, seperti tadi di lingkungan, pergaulan, sama pengaruh ajaran dari luar itu. Dan ini menambah wawasan lah tentang kenakalan remaja, untuk lebih baiknya kita bisa menghindari dari pergaulan kita di kenakalan remaja. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Krisna. Baik, saya kira kalian semua sudah paham tentang tentang kenakalan remaja. Bahkan kalian juga bisa memberikan pendapat kalian tentang bagaimana cara menghindari kenakalan remaja ini. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum diakhiri, saya minta tolong kepada Mas Falik untuk memimpin doa sebelum kita akhiri. Ya, sebelum berakhir acara, mari silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, menundukkan kepala sebentar sejenak, berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Falik. Terima kasih kepada semuanya. Semoga ilmu yang
kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Kris. Ntar teknik itu mbak baca sendiri atau tak ambilkan di dunia nah. Ditampilkan juga. Tampilkan juga nggak apa-apa Mas Kris, monggo. Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Fasid saja ya, saya tunjuk. Mas Fasid berdoa. Mohon maaf suaranya kurang keras. Bentar. Halo, Mas Rasid. Oh iya, baik. Pak, ya Pak. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita meminta supaya diberikan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi ke Nabila. Baik. Di sini saya akan melakukan bimbingan kelompok. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Tadi bicara bimbingan kelompok, yaitu dinamika untuk mencapai tujuan bimbingan atau kelompok. Bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya bimbingan kepada individu melalui kelompok dan membahas topik-topik tertentu. Itu ya tujuannya bimbingan teman-teman. Saya lebih semangat teman-teman, saya mempunyai permainan, yaitu permainan sebuah drama yang nanti isinya itu sebuah materi yang kelompok ini. Nah, saya tampilkan dulu ya teman-teman. Ntar teman-teman sudah kebagian, di situ ada beberapa orang yang melakukan dramanya. Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan Mas, tapi suaranya kecil. Mungkin alatnya depan saya teman-teman yang kurang jelas. Bisa dimulai untuk dialog. Nanti Kelvin itu mau balik buat Ami
Mbak Atika. Bila tokoh karakternya diperankan oleh Mbak Eva, Devi oleh Mbak Safira ya. Baik. Silahkan teman-teman dimulai. Oke, Halo? saya mulai ya Mas. Iya, baik, silakan. Devi, tadi kan aku udah jajanin kamu di kantin nih. Nah, besok kan kita ulangan bahasa Inggris, jadi jangan lupa buat contekan ya. Nanti aku contek kamu aja. Iya ya, gampang. Tenang aja. Bila hari ini ada ulangan, kamu udah siap kan? Sudah nih, aku tadi malam sudah belajar. Oke, baguslah. Gimana contekannya? Udah siap? Sudah dong. Nanti nyontek ya. Oke, gampang. Anak-anak, hari ini kita ulangan bahasa Inggris ya. Tolong semua dikerjakan sendiri, jangan ada yang menyontek. Devi, lembar jawaban kamu geser dong biar kelihatan. Ini Devi dan Kelvin, kalian bekerja sama ya. Kalian tidak duduk dalam ulangan ini. Sekarang kalian ikuti saya ke ruang BK. Tidak kok Pak, saya mengerjakan sendiri nih. Iya Pak, kami tidak bekerja sama kok. Tidak usah mengelak, karena Bapak lihat sendiri, Devi menggeserkan lembar jawaban. Sekarang kalian ikut saya ke ruang BK. Devi, Kelvin, kenapa kalian bekerja sama? Ini kan ulangan. Ya, karena aku malas belajar, lebih gampang kalau buat contekan, nggak usah mikir. Ya kan, Deb? Iya, kan jadi gampang. Kalian tidak boleh seperti itu. Lebih baik kita belajar bersama. Gimana? Setuju? Enggak malas sekali kalau belajar. Kelvin, besok kan ada ulangan sejarah. Kita buat contekan lagi nggak? Ya, pastilah. Oke, gampang. Kalian mau nyontek lagi? Nggak ada urusannya sama lu. Sana urusin sendiri kamu sendiri. Hehehe. Kok gitu sih? Kalian nggak boleh kayak gitu. Ayo kita belajar bareng aja. Hari ini pembagian rapot nih. Aduh, aku deg-degan. Semoga hasilnya baik ya, Mi. Amin. Kelvin, Devi, sekarang kamu tidak naik kelas karena nilai-nilai kamu menurun. Dan dari hasil ulangan nilai kamu juga belum tercukupi. Loh, kok bisa, Bu? Saya nggak mau tinggal kelas loh, Bu. Kalian selalu menyontek meskipun jika dilihat nilai tertulis nilai kalian itu bagus. Tapi itu bukan dari pengetahuanmu sendiri dan itu menunjukkan sikap kalian yang tidak baik. Sikap kalian juga mempengaruhi nilai kalian. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Sekarang kami menyesal telah mencontek dan tidak jujur.
Oke, baik, terima kasih teman-teman. Itu permainan drama kita ya. Nah, yang kita akan membahas sebuah materi, yaitu disiplin belajar. Nah, sesuai isi drama tadi, apa sih yang Anda kutip dari pengertian drama tadi? Ya, baik, bahwa kita itu tidak boleh mencontek. Lebih baik kita itu menggunakan kemampuan kita, hasil dari belajar kita sendiri, itu akan lebih merasa puas dengan hasil yang kita terima. Tidak perlu mencontek, nanti akhirnya membuat penyesalan bagi diri kita sendiri. Itu Pak. Baik, dari Mas Proses sudah memahami isi dari sebuah drama tadi. Saya akan menjelaskan saja materi yang saya sampaikan. Akan saya sampaikan. Sebuah drama tadi yaitu menjelaskan tentang disiplin belajar dari teman-teman. Ini pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah kondisi dan posisi kecenderungan suatu sikap mental untuk mematuhi aturan, tata tertib, dan sekaligus menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berasal dari luar, sekalipun yang menekan dan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab tugas dan kewajiban. Itu pengertian disiplin belajar, definisi dari disiplin belajar. Nah, selanjutnya ada udah inginannya telung papat kadung siji gitu langsung manfaat disiplin belajar itu apa saja teman-teman? Dari di sini ada belajar mengendalikan diri dan mudah agar tujuan belajar tercapai, belajar menghormati dan menaati peraturan, belajar mengerti tingkah laku yang baik dan baik, belajar menerapkan pengetahuan dan pengertian sosial. Kelima, ada belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam. jadi yang dibaca jangan ditaruh sini aja kalau mau. Selanjutnya tahap-tahap disiplin belajar. 5 tahap. 1. Melakukan disiplin belajar untuk menghindari lingkungan. 2. Melakukan disiplin belajar hanya untuk mendapatkan hadiah. 3. Melakukan disiplin belajar hanya untuk menjalankan peraturan. 4. Ada melakukan disiplin belajar diterapkan berdasarkan kesadaran untuk kepentingan bersama. Melakukan disiplin belajar karena sudah dilakukan oleh kebutuhan individual dan dalam diri sendiri. Untuk selanjutnya manfaat belajar dari Mas Proses, apa sih manfaat disiplin belajar? Baik Pak, jadi dari belajar juga tahu sesuatu yang baru. Dengan pengetahuan kita bisa mengetahui yang baru.
Jadi pendidikan itu adalah untuk hidup itu sendiri, Pak, bukan kehidupan untuk dan lain-lain begitu. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali dan itu pasti akan berguna sampai kita sudah tua nantinya begitu. Baik. Untuk apa sih? Untuk baik dari jawabannya Mas Rosid, untuk Mbak Safira, apa sih manfaat disiplin belajar? Kalau menurut saya disiplin belajar itu manfaatnya sangat banyak ya Pak. Kita dapat kita dapat teratur lagi untuk mengatur jadwal belajar kita. Jadi kalau misalkan ada ulangan seperti contoh tadi itu tanpa harus ada misalnya besoknya ulangan ya kita belajar setiap hari belajar gitu. Jadi nggak pas ulangan aja. Menurut saya sebenarnya banyak sih manfaatnya. Jadi teman-teman sudah memahami dari disiplin belajar itu apa saja ya. Jadi baik saya simpulkan untuk mempersingkat waktu, disiplin belajar yaitu adalah suatu sikap mental untuk memenuhi aturan, tata tertib dan sekaligus mengendalikan diri, menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berasal dari luar, sekalipun yang menekan dan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Nah, itu teman-teman materi yang saya bawakan untuk bimbingan kelompok hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Untuk mengakhiri, saya meminta Mas Rosid untuk memberi doa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Saya Pak ya. Ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan dengan baik dan lancar. Semoga diberikan kemanfaatan serta kemudian nantinya menjalankan selanjutnya. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Setelah saya mencoba overthinking, karena dengan overthinking kamu bisa memikirkan hal-hal yang simpel. Saya kembalikan kepada Pak Krisna. Berjam-jam. Plus, overthinking, kamu bisa mengubah waktu jam kapan kamu bekerja. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Walid, udah. Kelompok B udah, kelompok A udah semua ini. Masih Farah. Aku belum. Oh ya. Tapi sama yang rekam kan? Ini tetap rekam terus ini Mas Yan. Monggo Mbak Safira kalau mau lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Safira Azari, NIM 1802 103003. Biasa dipanggil Safira atau Vira. Pada kegiatan bimbingan hari ini, sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah.
Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat, baik, dan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah. Amin Allahumma amin. Pada bimbingan kali ini siapa saja yang ikut join? Apakah semuanya lengkap? Alhamdulillah lengkap, Bu. Alhamdulillah. Lengkap. Bagi yang mungkin belum bisa join, mungkin terkendala sinyal, mungkin ya, tidak apa-apa. Sebelum ke tahap inti, saya punya satu permainan. Ini gunanya supaya kita rileks dulu, kita pemanasan dulu ya. Permainannya cukup mudah sebenarnya. Tepuk konsentrasi aja ya. Jadi nanti bilangan kelipatan 4 kalian tidak mengucapkan bilangannya, tetapi kalian tepuk. Jadi misalkan 1, 2, 3 ini sampai seterusnya. Apakah paham? Abang sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Ya, bisa dimulai dari Mas Krisna. Terakhir nanti saya. Silakan. Ibu contohkan dulu terlebih dahulu, nanti saya ikuti. Oke, baiklah. Jadi saya aja berarti ya. 1. Ayo Mas Krisna. Mengucap Mas Krisna. Misalkan 1 saya. Oh, iya. Nah, gitu. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. 2, Bu. Selanjutnya. 2. Ya. Selanjutnya. 3. Halo, Bu. Mohon maaf ya, sinyal saya tadi agak ngadet. Ya, bisa dilanjutkan lagi? Atau cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup saja ya. Kita lanjut aja ya ke tahap inti. Nah, di sini saya akan memberikan materi tapi berupa video. Nanti bisa kalian lihat ya videonya. Bentar. Kok full screen ya? Nah. Apakah sudah terlihat videonya? Jadi semoga video ini bisa ngasih kalian ide tentang gimana cara mengenal peluang kalian secara produktif biar kalian nggak terlalu sia-sia cuma buat main HP dan game seharian. Sebelum kita mulai video kita, ada baiknya kita diskusi dulu karena videonya beraktivitas kalau ruangannya udah rapi dan bersih. Aku nggak takut membantu, jadi dari kecil udah terbiasa belajar dari rumah. Biasanya pas cuci piring aku juga suka bersihin model-model cuci piring gara-gara sepatu sesuai dengan cucok. Wah, terlihat sendiri aku. Belakangan ini cara-cara biar makin kurus
terus aku suka bersihin batang tubuh tapi disimpan. Biasanya aku bersihin nggak terlalu masuk aja sih, soalnya itu yang kita pegang sebelum kita cuci batang tubuh. Tapi kadang-kadang juga aku juga suka bersihin buat jaga-jaga. Walaupun kita tiap hari di rumah, kita harus tetap aktif biar kita tetap sehat dan gak kuat. Aku biasanya olahraga di kamar untuk tidur kita sadar gitu. Pilih aja olahraga yang sesuai sama kapasitas yang kita punya. Yang penting kita tetap gerak dan berkeringat biar sambil kita dan kita makin sehat setiap harinya. Daripada main di rumah, kalian bisa coba masak atau bikin kue. Aku suka bikin kue di rumah bareng mamaku. Simpel-simpel aja, kayak kue brownies atau kue hangat. Aku pakai bahan-bahan yang udah ada di rumah. Cara bikinnya gampang dan gak makan waktu. Tapi kalau kalian puas, kalian bisa makan kue kalian sendiri. Gak harus buat kue juga sih. Kalian bisa coba masak-masakan yang lain yang gak itu bareng-bareng. Aku makin kesini kan harus makin sudah dicari. Aku bisa bikin kue karena makin di rumah. Cari aja resep-resep simpel gitu. Biasanya resep Jepang atau Korea itu bisa dapat. Beresin file-file komputer atau handphone kalian. Hapus-hapusin aja file yang udah gak perlu biar gak ngabisin semua. Terus kategoriin file kalian dalam folder yang rapi biar gampang cari nantinya. Jangan lupa juga tetap data harddisk sebelum ada waktu, karena biasanya makan lama. Bersihin email inbox. Buang aja email yang gak perlu dan unsubscribe ke email folder yang gak penting. Kelihatannya sih malah simple ya, tapi sebenarnya buat unsubscribe ke berbagai website cukup makan waktu. Ini serta hal yang ingin kalian capai. Gak usah peduli bisa dicapai atau enggak, yang penting tulis aja dan motivasi kalian buat kerja keras dan fokus pada tujuan kalian. Bisa juga kalian ubah dan kalian tulis kalian di vision board dengan memvisualisasikan. Buat profile booster yang isinya hal-hal yang kalian suka dan bikin kalian senang. Jadi kalau kalian merasa jenuh atau enggak, kalian bisa buka daftar ini dan menggunakan mood switch kalian dan kalian jadi lagi. Kalau mau bisa juga kalian play dengan video gambar atau game akan diajarkan tulisan gambar atau tulis suatu karya. Kalau kalian suka gambar tapi jangan ada semangat buat gambar, ini satu tempat untuk menjalani hobi kalian. Gambar itu bahkan bisa dimasukin dalam portfolio kalau misalnya tulisan atau program kalian. Kalau misalnya kalian lebih suka tulis, kalian bisa coba tulis cerita, puisi, jurnal, atau bahkan karya. Publish kok kalau kalian nggak mau, tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa coba publish karya-karya kalian di berbagai website buat dapat feedback dari orang-orang. Siapa tahu kalian bisa ketemu dengan orang baru dari website itu. Soalnya dulu aku punya banyak teman online, gara-gara aku suka nulis video Indonesia dan Naruto. Terus pas nulisku juga lebih keren, gara-gara aku nulis video dalam bahasa Inggris. Dan pengalaman buku Inggris, tapi sebenarnya memang baru kan. Kalian hal baru dan apa yang suka kalian. Sekarang bagaimana kalau mau pelajari hal baru dari kalian aja. Kita bisa belajar gambar, grafik, marketing, programming, musik. Ini semuanya ada. Skill bukan cuma fisik aja. Juga pelajari bahasa baru. Dulu aku sempat sekali beberapa tahun, tapi belum tinggal di sini. Sekarang aku lumayan banyak waktu, aku bisa belajar kali lagi. Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa ketemu kawan di Malaysia. Jadi misalnya aku pakai bahasa Italia dan sekolah aku bisa bahasa Inggris. Aku sarankan belajar mulai dari sekarang karena bahasa Inggris itu penting banget. Apalagi kalau kerja nanti. Sebenarnya kita harus bisa dua bahasa dan bahasa itu aja. Aku dibutuhin tiga kalau kalian coba ngomong atau nulis pakai bahasa Inggris. Karena biasanya yang menjadi itu sebenarnya nggak di bahasanya dan nggak mau belajar. Kalau yang beneran bisa sih pasti nggak bakal mencoba orang itu usaha belajar. Ya nggak guys. Bikin sesi karaoke di rumah. Seperti yang pernah aku bilang di video yang lain, dan itu berguna buat mengurangi stres. Biarin aja kalau suara kalian sumbang, kalau dia di sini kan, tapi jangan yang malam ya, kasihan ditambah kok. Kalau video motivasi, aku sering banget nonton video-video dari Peterson karena selalu ada pelajaran yang bisa aku ambil dari dia. Biasanya aku suka cari poin-poin penting dari pembicaraan dia biar nanti aku bisa share ke teman aku atau keluarga. Baca buku. Kalau misalnya kalian nggak suka baca, coba dengerin audio saja. Aku dari tadi sih nggak pernah baca karena aku lebih suka baca di dalam buku. Aku biasanya suka baca buku yang mandiri, dia sekarang belajar dan belajar sendiri juga. Tapi kalian jelas kok di buku aja yang kalian suka. Main alat musik atau belajar main alat musik. Aku biasanya main piano atau klarinet. Coba belajar main lagu baru aja biar kalian bisa pakai teman-teman nantinya. Itu cuma bercanda dan guys, terus yang kalian nantikan. Oke deh, jadi itu aja video dari aku ini. Semoga kalian nontonnya. Kalau misalnya kalian punya kegiatan positif lain yang nggak ada di video ini, tulis di komen di bawah supaya kita bisa sama-sama berbagi. Ini jangan lupa like, subscribe, dan Oke, tadi videonya
sudah saya tayangkan, sekarang saya ingin bertanya dari tiap-tiap anggota, bagaimana pendapat kalian tentang video saya tadi? Apakah ada sesuatu yang menarik yang ingin dicoba? Mungkin dari Mas Walid terlebih dahulu. Ya, videonya bagus, Bu. Gitu aja sih. Dan membuat interaksi sama kelompok ini lebih bernilai. Kalau dari Mbak Eva, bagaimana pendapatnya? Baik, Bu, videonya sangat bagus, sangat menarik, dan membuat terinspirasi. Cukup begitu, Bu. Ya, ada yang mau berpendapat lagi? Atau mungkin cukup? Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Jadi dari video tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa saat ini kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Mungkin memang Indonesia tidak separah India ya. Menurut saya, menurut pemberitaan juga yang saya dengar, yang saya lihat juga, di India itu sudah terjadi tsunami COVID. Jadi sangat banyak sekali yang menjadi korban COVID di sana. Semoga saja Indonesia tidak mengalami hal tersebut ya. Maka dari itu, karena pandemi mengharuskan kita mau tidak mau harus stay di rumah, harus selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol. Nah, supaya kegiatan kita tidak bosan di rumah, pasti kalau di rumah terus itu kan pasti bosan ya. Maka dari itu tadi ada cuplikan video yang menceritakan tentang keseharian si mbaknya tadi, seseorang tadi dalam mengisi waktu sehari-harinya di rumah. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi kalian dalam melakukan hal-hal di rumah yang setidaknya dapat bermanfaat juga untuk kalian. Nanti sangat banyak sekali kegiatannya. Saya rasa cukup bimbingan kelompok pada siang hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan, apa yang saya tayangkan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya dari kelompok A. Udah tinggal doang. Tinggal stop.